Dengan kasus yang cukup merasakan masyarakat karena ada lebih dari 6 unit kendaraan bermotor itu dipalsukan di dalam aplikasi untuk pengajuan kredit. Pelakunya adalah salah satu oknum dari finance yang ada di Mojokerto Kota, yaitu PT-nya adalah PT M Finance. Di situ salah satu karyawan yang dia merupakan staf bagian surveyor yang menentukan layak tidaknya orang untuk mendapatkan kredit dan jaminan dari finance, itu memalsukan data-data. Itu ada lebih dari 63 konsumen. Di sini ada 7 tersangka yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah saudara NA. Ini dia adalah pegawai dari M Finance yang kita sangkakan dengan pasal 374 karena dia adalah karyawan dari finance tersebut dan dia melakukan manipulasi, menerima duit dari konsumen gitu, kemudian mengeluarkan unit kendaraan, tapi konsumennya sendiri adalah konsumen yang memang sengaja sudah memanipulasi data dari awal sehingga surat-surat kendaraan itu posisinya tidak diurus karena memang sengaja hanya mencari unit kendaraannya. Nah, ini modus yang relatif baru rekan-rekan, yang saya minta juga masyarakat waspada, jangan sampai nanti judulnya membeli mobil second tapi masih baru gitu. Jadi dijualnya di lapangan itu adalah motor posisinya second tapi unitnya baru dan dia mengatasnamakan masih proses kredit, sehingga memiliki potensi ada masyarakat-masyarakat yang nanti juga akan kena tipu dari jaringan ini. Ini masih kita dalami rekan-rekan. Saudara NA kita proses dengan pasal 374 karena dia ada surat pengangkatan dari M Finance. Kemudian dia juga kita pasang dengan 378, 372 KUHP kita lapis. Kemudian beberapa tersangka yang lain, dari 6 tersangka yang lain, saudara BS ini kita proses dengan pasal 378, 372 KUHP untuk pasal 480 KUHP. Kemudian saudara BR bin JE dan kawan-kawan ya, jadi ada 5 tersangka yang lain. Ini posisinya kita pasang dengan pasal 378, 372 untuk pasal 56 KUHP. Kemudian tersangka saudara BW ini kita sangkakan dengan pasal 378, 372 untuk pasal 55 ayat ke-1 dan 1 yang saudara MA ini yang kita tangkap di Bandung, ini kita sangkakan dengan pasal 480 KUHP. Pengembangan unit-unit kendaraan ini masih berlangsung, sehingga saya mohon kepada masyarakat jangan sampai melakukan transaksi yang tidak selesai, jadi tidak komplit secara administratif, transaksinya tidak selesai, hanya dijanji-janjikan. Jadi kalau menerima kendaraan yang kendaraannya itu adalah kendaraan tidak ada suratnya, berarti yang jual itu adalah orang yang tidak memiliki kendaraan itu secara sah. Jadi kalau motor itu dikendarai, dia harus punya surat tanda kendaraan bermotor, berarti motornya ada suratnya. Nah, kalau motor mau dijual, maka motornya harus punya bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Jadi kalau ada transaksi kok tidak ada BPKB-nya atau tidak ada surat keterangan dari leasing bahwa itu adalah kendaraan leasing, maka transaksi motor second itu patut dicurigai dan tolong komunikasikan dengan aparat setempat. Dan modusnya itu? Modusnya yang bersangkutan ini, jaringan ini, dia posisinya memalsukan data pengaju leasing.
Jadi data-data yang harusnya itu dilakukan oleh pihak leasing yang dia harusnya dilakukan oleh saudara NA ini, dia memalsukan validitas dari data yang diinput yang harusnya itu adalah datanya konsumen, sehingga konsumennya ini adalah fiktif, tapi unit kendaraannya dikeluarkan oleh dealer karena ada surat keterangan dari leasing yang dia meng-ACC adanya proses pengambilan unit dan nanti akan dibeli. Nah ini yang kemudian proses mereka membeli itu karena dengan sistem off the road, maka surat-suratnya akan diproses kemudian hari setelah unitnya di tangan pembeli. Faktanya tidak dilakukan proses itu. Jaringan, terus kemudian lampiran-lampiran setelah diinput di dalam aplikasinya leasing, kemudian uang dari hasil transaksi yang rata-rata satu unitnya itu ditransaksikan di lapangan itu seharga antara 12 sampai 15 juta per unitnya. Karena memang jaringan ini menjanjikan bahwa kendaraan itu akan bisa diurus surat-suratnya, padahal saya yakin tidak, karena memang sudah digelapkan dari sejak awal. Termasuk juga data yang diinput untuk proses leasingnya itu juga palsu. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Dari 60 sudah berapa lama? Saya melihat ada skema yang memang direncanakan oleh saudara NA sebagai karyawan finance, itu dia bekerja hanya dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Setelah itu kemudian dia resign. Maka selama bulan Maret sampai bulan Agustus dia meng-ACC dan menginput data-data proses kredit. Ini yang perlu kita waspadai. Dan proses pengembangannya ini sementara kita baru bisa menangkap 480 yang dari wilayah Bandung. Tidak menutup kemungkinan ada penadah-penadah di kota lain yang dijadikan sebagai tempat pembuangan dari jaringan finance ini. Dan sebelum bekerja di situ di mana, Dan? Yang pelakunya tadi? Boleh ditanya. NA mana? Nanda? NA. Nah, sini. Dan kamu sebelum kerja di finance di apa? Mega Finance, kamu kerja di mana? Di pabrik. Pabrik mana? Di Pusnari. Apa? Pabrik apa? Beton. Sebelumnya kerja di pabrik beton. Dan terus kerja bisa? Di Mega Finance selama berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Dan kok bisa seperti itu? Ide dari mana? Idenya dari mana? Idenya itu dari teman saya. Siapa itu? Kakak. Siapa? Kakak. Oh, kamu yang ngajari, Kak? Enggak, bukan. Oh, yang mana? Ini, Kak. Ini, Kak. Siapa yang ngajarin, Kak? Ya, saya cuma menawarkan aja waktu itu. Menawarkan ke? Saudara Nanda. Oh, nawarkan sama Nanda. Nanda mau, akhirnya terjadilah ini. Iya. Berapa unit yang kamu rencanakan? Tidak ada yang direncanakan. Oh, nggak ada yang direncanakan. Ya, semua berjalan begitu saja. Bekerja di mana, Dan? Sebelumnya kerja di mana? Saya sebelumnya bekerja di dealer Dealer apa? Lancar Mojopahit. Oh, sebelumnya kerja di dealer Lancar Mojopahit. Ini yang diambil kendaraannya itu ada di 4 dealer yang ada di wilayah Mojokerto. Ya, ada 4 dealer itu, dealer Sekawan, dealer Merdeka, dealer Lancar, sama dealer Tirto Agung. Ya, jadi dealer pun juga ketika mau diambil motornya itu oleh pihak finance, oknum finance, bukan finance, dari oknum finance ini yang sudah memalsukan datanya, itu disodorkan data yang mau beli motor itu sudah palsu dari awal. Maka dealer posisinya hanya akan mengeluarkan motor kalau uangnya ada. Nah, yang ngatur ini jaringan ini, jadi uangnya ada untuk down paymentnya, mau unit keluar, posisinya finance harus ada tagihan yang dilunasi, finance nagih. Nah, begitu sudah berjalan beberapa bulan, finance melihat ini kok ada yang janggal, ditutup buku kok duitnya kok kurang terus, nggak pernah untung gitu. Maka kemudian dari pihak finance melaporkan, kita coba lakukan pendalaman, ternyata ada jaringan ini dengan oknum salah satu karyawan yang ada di finance. Pengambilan paling banyak di dealer mana? Pengambilan korbannya di dealer mana? Enggak. Kawan. Berapa unit yang di Sekawan? 40. Yang di Sekawan 40 unit. Terus yang di Merdeka berapa? 1.
Satu. Tirto? Yang di Tirto Agung? 10. 10. Ini yang dia ingat, yang nggak ingat nanti kita dalami lagi. Terus yang satunya lagi di Merdeka? Merdeka 1, Pak. Lancar. Lancar itu 1. Satu juga. Satu unitnya dapat berapa itu mas? Satu unitnya dapat berapa kamu? 500 ribu. 500.000. Kamu jualnya berapa kak? Satu unit. Bukan saya yang jual. Yang jual siapa? Bagian penjualannya siapa? Enggak. Bram. Ini Bram. Kamu jualnya berapa di lapangan Bram? 12 sampai 15. 12 sampai 15 juta. Lumayan. Terus bayar ke dealernya berapa? Enggak. Iya, DP-nya berapa? Estimasi dari 10 juta sampai 2 juta. Berapa? Estimasinya berapa? 1 juta sampai 2 juta pak. Ya, jadi DP-nya ke dealer itu, DP ke dealernya itu antara 1 sampai 2 juta. Begitu sudah unit keluar, leasing harusnya menyelesaikan dari kekurangan pembayaran, lo kok nggak dibayar-bayar begitu ya. Ternyata dari pihak leasing juga tidak merasa bahwa leasing itu memiliki kewajiban untuk bayar kepada dealer. Nah, permasalahan keperdataan yang terjadi ini ternyata setelah dilakukan evaluasi ada sesuatu yang janggal karena ada data yang masuk di dealer tidak sinkron dengan data yang ada di leasing. Dan yang dimaksud fiktif itu datanya atau memang orangnya tidak ada dan? Datanya. Jadi orangnya yang digunakan untuk ngambil itu bahkan tidak tahu kalau dia itu digunakan untuk ngambil motor gitu. Maka kemudian nanti pertanggungjawaban hukumnya juga pasti akan menjadi panjang karena orang yang dipakai ini posisinya tidak paham kalau dia itu digunakan untuk ngambil unit kendaraan, padahal secara hukum itu posisinya yang bersangkutan memiliki tanggung jawab keperdataan yang harus diselesaikan, kan begitu. Dari mana dia dapat identitasnya? Ya ini yang masih kita dalami, nanti kan akan kita sampaikan lagi. Apakah itu teman-teman menggunakan KTP dan? Ya, salah satunya kan KTP, karena di situ harus input nomor induk kependudukan, kemudian nama dan alamat lengkap, gitu, yang harus diinput di aplikasi. Ya. Itu kan belum ditandatangani sama leasing dan. Kenapa? Persetujuan pengeluaran unit itu kan belum ditandatangani sama leasing. Apakah digunakan atau tidak? Itu yang masih kita perdalami, karena harusnya manajemen tidak seperti itu. Nanti akan kita dalami sejauh mana keterlibatan dari manajemen. Karena tidak mungkin oknum itu bisa melakukan ini begitu banyak dan berulang sampai 5 bulan di posisi kalau kemudian manajemen minimalnya dipalsukan karena SOP-nya masih sudah ada. Itu rekan-rekan ya. Ini yang jadi korban berarti dari pihak leasingnya atau pihak dealernya? Semuanya berpotensi, jadi dealer juga bisa menjadi potensi korban karena unitnya sudah keluar dan leasing posisinya harus menyelesaikan. Nah, leasingnya ini posisinya harus bertanggung jawab karena atas nama leasing posisinya sudah mengambil unit dan dikeluarkan dari dealer tapi posisinya belum dibayar lunas. Kemudian ada masyarakat yang identitasnya posisinya dipakai tapi dia tidak tahu bahwa dia itu posisinya sekarang punya kewajiban untuk membayar dan dia punya hak atas motor. Kira-kira begitu. Ada keluhan dari laporan dari dealer dan? Ini laporannya kita dapatnya dari leasing. Jadi leasing merasa kenapa kok tiba-tiba bengkak harus ada tagihan pembayaran terhadap dealer gitu. Nah, dealer merasa sudah mengeluarkan unit ke lapangan Dan sudah terbayar? belum seluruhnya. Makanya tadi kan dealer ini kan ketika ada down payment antara 1 sampai 2 juta, maka kemudian dia sudah akad deal karena sudah ada penanggung jawab korporasinya. Nah, sedangkan dari pihak korporasi tidak merasa mengeluarkan tanggungan atas kredit yang dikeluarkan oleh dealer-dealer tadi. Itu masih kita dalami, nanti kita akan sampaikan sejauh mana keterlibatan manajemen ataukah murni hanya sebatas dari pejabat atau pegawai dari sebuah perusahaan yang memanipulasi data, kemudian konsekuensi hukumnya berarti akan bertambah karena ada dokumen-dokumen palsu yang digunakan, sehingga sewajarnya nanti bisa kita tambahkan terkait dengan pasal 263 ayat 1 atau 263 ayat 2-nya yang digunakan ke sana. Dan untuk tersangka mengakunya unit-unit ini dilarikan kemana? Kan lebih dari. Ya, kita sudah nangkep yang ke arah Bandung itu lebih dari 40 unit motor. Nah, sekarang kan 480-nya kan di posisi kita tangkap. Tapi masih ada satu lagi yang dari yang bersangkutan ini yang
tahu posisi satu persatunya. Nah ini yang masih kita dalami, karena ketika kemarin kita lakukan penangkapan, posisi yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan ketika kita masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, Polres tempat di Polrestabes Bandung, kita akan melakukan penanganan lebih serius. Karena teman-teman dari media sudah bertanya, maka kemudian kita rilis dulu, tidak ada masalah, karena kita yakin kita sudah bisa ngunci bahwa larinya kepada siapa-siapa. Ya.